Beringin Tunggal di tengah alun-alun Kebumen menyimpan sebuah kisah di mana di sini merupakan tempat moksanya Eyang Jamenggala. Tim Lentera Senja masih mencoba mengungkap jejak cikal bakal adanya Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini, tim menuju alun-alun Kebumen, di mana di tengah alun-alun terdapat pohon beringin tunggal. Sementara di lain tempat, banyak alun-alun yang memiliki beringin kembar. Menurut catatan sejarah, pohon beringin ini merupakan bukti bahwa setelah perang Puputan Kupu Tarung antara Arum Binang IV dan Kolopaking IV, terjadilah rekonsiliasi antara Belanda, Arum Binang IV, dan Syekh Imanadi, di mana pelantikan Bupati Kebumen yang pertama, yaitu Arum Binang IV, ditandai dengan ditanamnya pohon beringin tunggal di tengah alun-alun Kebumen. Pohon beringin yang tertanam di tengah alun-alun Kebumen merupakan bukti sejarah bahwa setelah perang Puputan Kupu Tarung antara Arum Binang IV dan Kolopaking IV, dan terjadilah rekonsiliasi di mana pelantikan Bupati pertama Kebumen, Arum Binang IV, didampingi oleh Syekh Imam Nadi. Dalam hal ini terjadi rekonsiliasi antara Belanda, Arum Binang IV, dan Syekh Imam Nadi, yang ditandai dengan ditanamnya pohon beringin tunggal di tengah alun-alun Kebumen. Dalam sebuah kesepakatan pasca pertempuran Puputan Kupu Tarung, di mana Arum Binang IV bersedia menjadi Bupati Kebumen apabila didampingi oleh Syekh Imanadi. Dengan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah lapangan sisi barat alun-alun dihibahkan kepada Syekh Imanadi, dan kemudian dibangun sebuah masjid yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Masjid Agung Kauman Kebumen. Dalam sebuah kesepakatan pasca pertempuran Kupu Tarung, di mana Eyang Arum Binang bersedia menjadi bupati jika didampingi oleh Syekh Imam Nadi. Hal ini akhirnya disepakati, tapi dengan beberapa kesepakatan, diantaranya lapangan sisi barat alun-alun itu dihibahkan ke Syekh Imam Nadi, kemudian dibangunlah untuk dibangun Masjid Agung Kauman. Bukan hanya itu, beringin tunggal alun-alun Kebumen juga menyimpan kisah. Menurut cerita turun-temurun, disinilah tempat moksanya Eyang Jamenggala. Setelah dikepung dan dihujani peluru oleh Belanda, konon jasadnya hilang dan tidak ditemukan. Beringin Tunggal di tengah alun-alun Kebumen menyimpan sebuah kisah di mana di sini merupakan tempat moksanya Eyang Jamenggala. Setelah dikepung oleh Belanda, berondong dengan senjata, dan ternyata mayatnya, konon ceritanya, tidak diketemukan. Sedangkan Eyang Jamenggala ini adalah salah satu senopati kepercayaan dari Eyang Kolopaking IV. Eyang Jamenggala mempunyai sahabat karib, yaitu bernama Eyang Kumowijoyo, yang konon ceritanya mengalami hukuman dari Belanda, dipenggal kepalanya dan ditanam terpisah dengan tubuhnya. Di sisi lain, keberadaan alun-alun Kebumen dengan adanya beringin tunggal merupakan sebuah alasan bahwa setiap bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda diharuskan menanam satu pohon beringin saja. Konsep yang ada di Kebumen dengan beringin satu atau beringin tunggal itu merupakan bukti bahwa setiap bupati
yang diangkat oleh Hindia Belanda itu meski harus menanam pohon beringin tunggal sebagai wujud beliau bupatinya diangkat oleh Hindia Belanda. Masyarakat pada saat ini itu jarang sekali mengetahui tentang kenapa di Kabupaten Kebumen alun-alunnya hanya ditanamin satu beringin atau beringin tunggal. Jadi kenapa beringin yang ada di Kebumen hanya satu? Itu karena Bupati pertama Kebumen beliau adalah Eyang Arumbinang keempat diangkat oleh Hindia Belanda. Sementara itu, konsep alun-alun yang ada saat ini merupakan konsep peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang kemudian diteruskan oleh Hamengkubuwono pertama atau yang dikenal dengan nama Mangkubumi. Ketika kita bicara tentang sebuah tata kota yang ada alun-alun, kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada pusat pemerintahan, setelah ada sebuah penjara, itu adalah sebuah konsep yang sudah ada atau dicetuskan oleh Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi konsep tata kota dengan konsep ada alun-alun itu sudah ada sebelum era Mataram. Tetapi kemudian di era Mataram hal itu diterapkan pertama kali oleh Eyang Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi, karena beliau adalah seorang arsitek. Nah, Eyang Pangeran Mangkubumi juga menerapkan konsep ini, konsep yang dicetuskan atau diprakarsai oleh Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo juga dalam pembangunan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada masa itu, alun-alun difungsikan sebagai tempat pengawasan atau gelar pasukan untuk mengukur sebuah kekuatan. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi alun-alun pada saat ini menjadi pusat ekonomi masyarakat. Fungsi alun-alun yang dulu adalah sebagai tempat untuk mengawasi pusat pemerintahan, ada ancaman dari luar atau tidak, ada serangan dari luar atau tidak, serta juga bisa untuk tempat menggelar kekuatan pasukan untuk pertahanan pusat pemerintahan itu sendiri. Tetapi seiring perkembangan zaman, kita bisa lihat di era sekarang alun-alun berubah fungsi menjadi pusat ekonomi rakyat, di mana di situ berkumpul pedagang-pedagang kaki lima yang kemudian menjadi sebuah tempat di mana berlangsungnya transaksi jual beli masyarakat sekitar alun-alun itu sendiri. Demikian sekilas sejarah pakem beringin tunggal alun-alun Kebumen pasca Perang Puputan Kuputarung. Nantikan kisah-kisah selanjutnya masih di Lentera Senja.